Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Di tengah segala kemuliaannya, Allah kita tetap adalah Allah yang memperhatikan dan memperdulikan anak-anaknya. Selalu saya katakan, betul Dia Allah yang besar, betul Dia Allah yang dahsyat, betul Dia Allah yang luar biasa. Tetapi Dia Allah yang sangat lemah lembut, Dia Allah yang sangat peduli, Dia Allah yang sangat bahkan memperhatikan hal-hal yang sekecil apapun dari anak-anaknya. Dia memperhatikan yang pertama anak-anaknya agar kita senantiasa menjadi makin dewasa. Dia bukan Allah yang hanya memperhatikan berkat, mujizat, anugerah, kemuliaan, kuasa buat kita, tetapi Dia memperhatikan segala-galanya buat kita agar kita makin hari makin menjadi dewasa. Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita agar kita senantiasa dewasa dan menjadi sempurna. Itu sebabnya hal kecil dalam hidup kita yang mungkin masih belum berkenan, hal-hal kecil yang bisa jadi batu sandungan buat kita, hal-hal kecil yang dapat menodai iman kita, hal-hal kecil yang dapat menghambat kesaksian kita, Allah begitu peduli. Allah didik kita lagi, Allah proses kita lagi sampai kita menjadi semakin dewasa, semakin disempurnakan dalam kemuliaan, anugerah dan kuasa yang sempurna. Itu sebabnya berani saya katakan bahwa di tengah segala kemuliaannya, Allah kita adalah Allah yang memperhatikan dan mempedulikan kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama, jelas Dia memperhatikan kita agar kita anak-anaknya ini selalu menjadi makin dewasa. Yang kedua, Dia memperhatikan dan mempedulikan kita agar kita anak-anaknya ini dapat tetap melayani Dia. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai hanya karena sukses, jangan sampai hanya karena berkat, jangan sampai hanya karena segala kelimpahan akhirnya kita terlalu sibuk sehingga nggak ada waktu untuk melayani Dia. Tetapi juga sebaliknya, jangan sampai hanya karena akhirnya kita stres, tertekan, banyak masalah, banyak persoalan, akhir kecewa dan meninggalkan pelayanan. Tuhan mau memperhatikan kita agar dengan segala sesuatu yang ada pada kita, dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap melayani Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Karena hidup yang paling indah adalah ketika kita melayani Tuhan. Selama kita melayani Tuhan, selalu kita lihat pertolongan. Selama kita melayani Tuhan, selalu kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari, Dia memperhatikan kita sebagai anak-anaknya agar kita menyadari betapa hidup kita ini berharga. Kita nggak perlu bersungut-sungut, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar. Hidup kita berharga. Alkitab jelas berkata kita dijaga, dipeliharanya seperti biji matanya. Oh, bahkan Alkitab berkata rambut di atas kepala kita seluruhnya terhitung, tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, Dia memperhatikan kita agar kita anak-anaknya ini lebih berhati-hati dalam bertindak serta mengambil keputusan. Karena seringkali kita gagal bukan karena kita bodoh, seringkali kita gagal juga bukan karena nasib, kita gagal seringkali bukan karena takdir, tapi seringkali kita gagal karena kita tidak berhati-hati dalam tindakan kita. Kita tidak berhati-hati dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, dan akhirnya kita terjebak dalam permainan jerat kuasa kegelapan. Karena iblis itu pencuri yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan.
Iblis itu bahkan menyamar seperti malaikat terang, dan iblis bekerja dengan berbagai jebakan-jebakan. Tetapi orang percaya diberikan kuasa anugerah kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Allah memperhatikan. Wah, luar biasa. Berkat yang terbesar dalam hidup kita, bahwa Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, memperhatikan hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang Allah memperhatikan, kita mau sama-sama lihat Kejadian pasal 50, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Berarti program ini adalah program terakhir untuk buku Kejadian, karena selanjutnya dari program ini kita mulai masuk pada buku yang baru, yaitu Keluaran. Berarti dari kelima buah buku Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kita sudah selesaikan satu buku, yaitu Kejadian, dan selanjutnya kita akan masuk pada buku yang baru, yaitu Keluaran. Kejadian 50 ayat 22 sampai 26, demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahinya dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-24 dikatakan demikian, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan kalimat ini, tentu Allah memperhatikan. Oh, luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan memperhatikan kita? Sebagian kita berkata, oh, kalau Tuhan memperhatikan, Dia cukupi segala keperluan kita. Amin. Dia berikan kita rumah. Amin. Dia berikan kita suami, Dia berikan kita istri, Dia berikan kita keluarga yang bahagia. Amin. Semuanya itu luar biasa. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, itu buahnya. Yang paling utama cara Tuhan memperhatikan kita, yang pertama, Dia mendidik kita dalam kasih dan kedisiplinan. Ini dulu. Karena berkat sebesar apapun, kalau kitanya nggak disiplin, kitanya nggak berjalan dalam kebenaran, maka semua berkat itu akan sirna. Semua berkat itu akan lalu dalam hidup kita. Tidak sedikit anak orang kaya diberikan oleh ayahnya perusahaan, rumah yang mewah, hancur habis dengan apa? Judi. Kenapa? Karena tidak disiplin. Itu sebabnya cara Tuhan memperhatikan kita, yang pertama, Dia didik kita dulu dalam kasih dan kedisiplinan, sehingga waktu Dia proses hidup kita berkenan, maka apapun yang Dia berkati dalam hidup kita, itu akan kekal bagi kehidupan kita, anak-anak kita, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Haleluya. Jadi cara Tuhan memperhatikan kita, yang pertama, Dia mendidik kita dalam kasih dan kedisiplinan. Yang kedua, cara Tuhan memperhatikan kita, Dia memberikan penghargaan dan mahkota, reward buat kita. Karena itu Alkitab jelas berkata, jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Ada reward, ada penghargaan Tuhan, ada mahkota yang tersedia. Bahkan ketika Petrus bertanya, Yesus berkata bahwa ketika kamu melayani aku dengan sukacita dalam kebenaran, maka yang pertama kamu akan mendapat hasilnya sementara kamu di muka bumi 100 kali lipat. Dan pada saat nanti dalam kemuliaan, kamu akan mendapat hidup yang kekal. Dari cara Tuhan memperhatikan kita, yang pertama, Dia didik kita dalam kasih dan kedisiplinan. Yang kedua, Dia memberi penghargaan dan mahkota buat kita. Lalu yang ketiga, Dia mengutus Roh Kudus dan
dan malaikatnya buat kita, untuk menjaga kita, untuk mengawal kita. Karena selama kita dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan, Alkitab jelas berkata 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita percaya Roh Kudus menyertai kita, pasukan malaikatnya mengawal dan menjaga-jaga hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari cara Tuhan memperhatikan kita, bahwa Dia membimbing kita sampai kesudahan alam. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apalagi yang kurang? Yesus sendiri berkata apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Oh saudaraku, Daud menyadari betul, dan Daud berkata apa? Tuhan Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Berarti kalau kita dididik, lalu kita diberikan reward oleh Tuhan, lalu kita disediakan Roh Kudus dan malaikatnya, kita dipimpin sampai kesudahan alam, tidak ada lagi yang harus kita khawatirkan, tidak ada lagi yang harus kita takutkan, tapi kita bersyukur Allah memperhatikan kita dengan menyediakan yang terbaik, terindah, termulia buat kita. Ini saatnya kita bangkit di tengah masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan memperhatikan kita, dan karena Tuhan memperhatikan kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu akan Tuhan sediakan buat hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sering dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami dibangkitkan kembali, karena kami mengerti Allah memperhatikan kami dididik, kami dihargai, bahkan kami disediakan Roh Kudus dan pasukan malaikatnya, dan kami dibimbing Tuhan senantiasa ke air yang tenang sampai kesudahan alam. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.